Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi tentang penyusunan modul ajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 pada pendidikan anak usia dini. Kepada yang terhormat Ibu Diah Nurholisoh MPD. Untuk kali ini saya akan dibantu dengan teman-teman kelompok. Untuk anggota kelompoknya yaitu 1. Yunita, 2. Nur Asia, 3. Lailatul Fitriani, saya sendiri, 4. Nazwa Ramadan, 5. Lailatul Falaha, dan yang ke-6 Dewi Supeni. Selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh Yunita. Kepadanya dipersilahkan. Latar belakang kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran berpusat pada peserta didik, salah satunya melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dicintai pendidikan anak usia dini, yang berfungsi menanamkan nilai karakter sejak dini. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila membutuhkan modul ajar sebagai panduan agar pembelajaran terarah, kreatif, dan sesuai perkembangan anak. Oleh karena itu, mahasiswa pendidikan anak usia dini perlu menguasai penyusunan modul ajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai bekal dalam mengembangkan kurikulum di satuan pendidikan anak usia dini. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian modul ajar P5 pada pendidikan anak usia dini? Yang kedua, apa tujuan penyusunan modul ajar P5? Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah penyusunan modul ajar P5 pada pendidikan anak usia dini? Dan yang keempat, apa saja komponen modul ajar P5? Tujuan penulisan. Adapun tujuannya, yang pertama, mengetahui pengertian modul ajar P5 pada pendidikan anak usia dini. Yang kedua, mengetahui tujuan penyusunan modul ajar P5. Yang ketiga, memahami langkah-langkah penyusunan modul ajar P5. Yang keempat, mengetahui komponen-komponen ajar P5 pada pendidikan anak usia dini. Pengertian modul ajar P5 dalam PAUD. Modul ajar P5 pada PAUD merupakan perangkat pembelajaran berbasis proyek yang dirancang secara sistematis untuk membantu guru merancang dan melaksanakan kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila pada anak usia dini. Modul ini disusun dengan memperhatikan prinsip perkembangan anak, pendekatan bermain sambil belajar, serta konteks lingkungan sekitar anak. Tujuan penyusunan modul ajar P5 adalah 1. Sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran, 2. Membantu guru merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak, 3. Mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, 4. Menciptakan pembelajaran yang aktif dan bermakna, 5. Mengembangkan kreativitas dan kemandirian anak, yang keenam, membantu guru melakukan asesmen perkembangan anak, ketujuh, mendukung implementasi kurikulum Merdeka di PAUD, dan yang terakhir ke-8, menyesuaikan pembelajaran dengan lingkungan sekitar. Prinsip penyusun modul P5. Yang pertama, berpusat pada anak, bermain sambil belajar, intelektual dan dekat dengan kehidupan anak, fleksibel, mengembangkan karakter dan kompetensi anak, holistik dan integratif, dan berorientasi pada proses. Langkah-langkah menyusun modul ajar P5. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik anak, menentukan proyek, menentukan dimensi profil pelajar Pancasila, menentukan tujuan pembelajaran, menyusun rangkaian kegiatan proyek
menentukan media dan sumber belajar, menentukan alat dan bahan, menyusun asesmen pembelajaran, menyusun refleksi guru, dan menyesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan anak usia dini. Kesimpulannya yaitu, modul Ajar P5 merupakan perangkat penting dalam implementasi kurikulum Merdeka pada jenjang PAUD. Modul ini digunakan sebagai panduan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertujuan mengembangkan karakter dan kompetensi anak usia dini. Penyusunan modul Ajar P5 harus memperhatikan kebutuhan anak, prinsip bermain sambil belajar, serta konteks lingkungan sekitar. Langkah penyusunan meliputi penentuan tema, dimensi profil pelajar Pancasila, tujuan pembelajaran, kegiatan proyek, media, dan asesmen. Dengan modul ajar yang baik, pembelajaran di PAUD dapat berlangsung lebih terarah, kreatif, dan bermakna sehingga mendukung perkembangan anak secara lebih optimal. Sekian pemaparan dari materi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MBG Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Tambah ganteng aja My Little Bolu Ketan.